Shalom Keriski. Hai. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Kita sapa juga kali ya adik-adik di rumah ya Kak ya. Iya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keriskis lainnya ya. Benar banget. Karena kalau onsite itu lebih seru ya Kak ya. Seru banget. Di sini sama-sama main-main, ibadah bareng. Betul, kerjain aktivitasnya bareng-bareng ya Kak ya. Nah, coba nih siapa yang udah dapat buku aktivitas bulan ini? Udah dapat semua ya. Nanti jangan lupa setelah mengerjakan aktivitasnya disimpan lagi baik-baik biar bisa dibawa pulang. Kenapa tuh Kak harus dibawa pulang? Karena satu anak hanya berkesempatan untuk mendapatkan buku tiap bulannya itu hanya satu. Betul, jadi cuman sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat udah pernah dapat itu udah nggak bisa minta lagi. Benar. Buat yang belum dapat nanti bisa minta sama kakak-kakak Keriskit habis selesai firman. Betul, jadi jangan khawatir. Benar. Nah, terus nih Kak, kalau misalnya ibadah onsite, itu tuh juga ada dapat sesuatu ya Kak ya? Dapat sesuatu, caranya gimana sih buat dapetin sesuatunya? Jadi, untuk mendapatkan sesuatu pas selesai ibadah, itu harus ditukar dengan stiker namanya. Makanya dicek nih, stiker namanya masih pada nempel nggak? Pada nempel stiker namanya Masih ya, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Karena nggak bisa dapat bingkisan dan juga nggak bisa apa tuh Kak? Tukar sepatu. Karena alas kakinya itu tadi udah dititip ya Kak di depan. Benar. Dan udah ditulis nomor penitipannya di label namanya. Iya, jadi nanti kalau ketukar sama punya temennya. Betul. Nah, coba nih sekarang dicek. Udah pada duduknya di dalam kotak semua? Sudah. Udah, duduknya ngadep kemana nih? Hadap mana? Duduknya hadap ke mana? Depan. Jadi kalau misalnya dilihat ada temannya yang duduknya nggak ngadep di depan atau berdirinya nggak di dalam kotak dan ngadep ke depan, dicolek dikit diingetin lagi ya. Ya colek dikit, ayo yuk udah mau mulai nih. Iya. Kita hadap depan. Dan juga sepanjang ibadah semua permainan, semua gadget itu disimpan dulu di dalam tasnya ya. Biar nggak ketinggalan, biar nggak hilang juga ya Kak. Iya. Nah, coba nih kayaknya udah pada mulai nggak sabar nih Kak. Coba kita ajak bangkit berdiri dulu kali ya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Oh iya. Yuk sama-sama bangkit berdiri. Oke. Yang sebelah sini belum bangkit berdiri semua Ayo nih. bangkit berdiri, bangkit berdiri. Yuk. Yuk. Nah, coba nih Kaping kan ada permainan nih katanya nih. Ada permainan. Permainannya gini, jadi nanti akan ada pertanyaan. Pertanyaannya jawabannya cuman yes atau no. Nah, coba jawaban pertanyaannya apa? Yes atau no? Kalau yes, kalian berdiri. Tapi kalau no, kalian jongkok. Oke? Oke. Kalau bingung gimana tuh, Kak? Kalau bingung setengah-setengah. Jongkok enggak, berdiri enggak. Oke? Oke. Siap semua? Fokus ya, Ya. dengerin pertanyaannya. Coba dipasang kupingnya baik-baik, didengarkan dulu, fokusnya ditaruh ke depan dulu. Yuk. Oke, pertanyaan pertama aku. Bener gak sih kalau Natalan Bethesda itu tanggal 16 Desember 2023? Jawabannya iya atau tidak? Kalau no, jongkok. Kalau yang mau jawab yes, berdiri. Ayo.
Benarkah Natalan Bethesda Church diadakan tanggal 16 Desember 2023? Yang di Senayan, Yang bener di- atau enggak? Yang di Istora Senayan itu Iya. bener nggak tanggal 16? Ada yang berdiri, ada yang duduk. Galau nih ya. Galau, bingung. Bingung. Tapi ada yang berdiri, tetap teguh berdiri. Bener yakin. Yakin dengan pasti berdiri. Ada yang duduk yakin juga. Ada yang duduknya yakin juga, nggak apa-apa. Jadi jawabannya Adalah? yes. Jawabannya adalah betul tanggal 16 Desember. Tanggal 16 Desember. Sekarang silahkan. Sekarang pertanyaannya adalah, coba disimak dulu baik-baik. Halo. Cuman dikit nih yang memperhatikan nih, coba-coba. Halo. Simak baik-baik pertanyaannya ya. Apakah betul tema Bethesda Church tahun 2024 adalah The Year of Amen? Apakah betul tema Natal Bethesda Church tahun 2024 adalah The Year of Amen? Yang menjawab benar boleh bangkit berdiri, yang menjawab salah boleh jongkok atau duduk. Oke, Sudah yakin jawabannya? kita kunci dalam 3, 2, 1. Oke, ada yang tetap berpegang teguh kah berdiri, yakin dan Benar. pasti bahwa tema. Coba, kalau yang jongkok, apa sih Apa temanya? sih temanya tahun ini memangnya kalau yang jongkok nih? Wow. Bener Bener. banget. Jawabannya adalah jongkok. Betul. Jadi tema Yeay. Bethesda Church 2024 adalah The Provision in His Vision. Iya. Coba Kak, ada pertanyaan selanjutnya Kakak? Selanjutnya gampang banget nih. Coba. Teman sebelah aku bener gak sih namanya Kak Iskandar? Bener gak sih namanya Kak Iskandar? Benar? Coba kakak, namanya siapa? Pada jawab benar nih Kak. Yakin berdiri Yakin semua. memang namanya benar nih. Yakin? Oke, benar. Jawabannya benar, namanya Kak Iskandar. Gampang ya Kak ya? Gampang banget. Kita yang gampang lagi nih Kak, yang gampang lagi ya. Coba. Hai. Oke, siap-siap dengarkan pertanyaannya. Apakah benar Bethesda Church Indonesia terletak di Harton Tower, lantai ground floor? Apakah benar? Tidak. Banyakan yang langsung duduk nih Kak, langsung pada tahu. Benar. Nah, kalau misalnya itu tidak benar, jawabannya emang di lantai berapa nih? Benar. Benar. Lantai dua. Lantai dua. Tapi nama Tapi lantainya namanya lantai UG. Betul, pinter. Ada yang jawab lantai UG, upper ground. Pinter. Coba. Berdiri lagi. Ada pertanyaan selanjutnya Kak Pink kan? Ada pertanyaan selanjutnya nih. Ini sedikit hitung-hitungan. Hitung-hitungan gak tuh? Udah siap? Kalau udah siap berdiri semua. Ayo berdiri semua. Pertanyaannya, apakah benar tulisan Charis Kids terdiri dari 8 huruf? Tulisan Charis Kids 8 huruf nggak ya? Wah, lagi ngitung. Ngitung nih. semua, langsung lihat ke depan tuh 1, 2, 3, 4. Ngitung semua. Langsung begini semua. Yang belajar sempoa gini langsung.
Ada berapa? Benar 8. Kalau 8, benar bener nggak? berdiri, kalau salah bisa jongkok. Salah, benar. Oke. Kalau yang salah, sebenarnya berapa huruf? Berapa huruf? 10. 10. Betul sekali, pintar. Nah, sekarang kita ke pertanyaan terakhir kali ya, Kak ya. Pertanyaan terakhir. Siap-siap dengarkan, pasang kupingnya baik-baik. Apakah benar Shalom adalah salah satu nama karakter dari Charis Kids? Apakah benar Shalom adalah salah satu nama karakter dari Charis Kids? Kita kunci jawabannya dalam 3, 2, 1. Jawabannya. Benar apa salah? Benar. Yeay. Udah pada semangat nih Kak, udah pada loncat-loncat ya. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya kayak ibadahnya ya. Benar. Sebelum mulai ibadah kita nyanyi jingle Charis Kids dulu ya. Betul. Nyanyi yang semangat, gerakin gerakannya yang semangat juga. Oke. Siap semuanya? Tidak ada suara. Tidak ada suara. Siap semuanya? Oke. Let's go dengan lagunya. Grace, grace,
Yesus. Sekarang sama-sama tepuk tangan yang paling kencang buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagi buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita nyanyi ya. Bring my life down at your feet. Cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In trouble times, it's you I see. In trouble times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Yuk sama-sama lompat yuk. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yeah. Yuk sama-sama nyanyi lagi ya. You are always, always there. Every how and everywhere. Your grace abound so deeply within me. You will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. Yuk sama-sama lompat semuanya. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Nah, coba sekarang aku mau ngajarin gayanya yang bagian ini nih Kak. Ikutin semuanya ya, coba dulu coba. You are the way, the truth, and the life. Bisa? Oke. We live by faith and not by sight for you. Bisa semua? Coba sekali lagi. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. Bisa semua? Coba ya, kita coba pelan-pelan ya Kak ya. Kita coba bareng-bareng pakai gerakannya. Oke? Oke, let's go. Kita coba sama-sama ya. You are the way, the truth, and not by sight for you. We're living all for you. Coba sekali lagi. You are the way, the truth. You are the way, the truth. Yuk sekarang pakai lompat semuanya. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. Coba yang paling kencang. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. Lompat semua. One way, Jesus. One way. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay, coba siapa yang hari ini bersuka cita angkat tangannya. Sama-sama kita mau teriak haleluya. Haleluya. Yeay, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Coba, aku mau nanya
siapa yang 1 minggu ini udah sekolah? Yang udah masuk sekolah? Senang gak bisa sekolah lagi? Siapa yang mau bersyukur karena Tuhan Yesus udah baik banget? Yuk, yang mau bersyukur sama Tuhan Yesus, sekarang sama-sama lipat tangannya. Tutup mulutnya. Terus abis itu tutup matanya. Kita mau berdoa sama-sama. Yuk ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang begitu setia di dalam hidup kami. Kami percaya hanya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap tutup matanya. Kita mau naikkan pujian syukur kita sama Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama angkat kedua tangannya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yuk sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.
angkat kedua tangannya, tutup matanya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini, nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk pembagian perjamuannya. Dan untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman boleh persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Yuk, sama-sama aku mau ajak adik-adik semua yang di sini dan yang di rumah. Kita mau perjamuan kudus, kita mau memberitakan kematian Tuhan Yesus. Yuk, kita angkat dulu rotinya, ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu Tuhan yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu, kami sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah, yuk kita angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga hari ini kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Coba aku mau tes dulu suaranya yang di sini. Charis Kids. Wah, kayaknya kurang semangat. Pada belum makan siang ya? Sarapan udah, sarapan? Sarapan udah, oke. Coba sekali lagi, one more time. Charis Kids. Oke, yuk. Semua kita sama-sama mau berdoa, kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Sebentar Bapa, kami ingin duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Oke. Nah, adik-adik, coba semua perhatikan ke depan. Aku mau nanya nih, oke? Coba aku mau nanya ya. Siapa yang masih ingat tema gereja kita di tahun ini? Ada yang masih ingat? Yang ingat coba kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3, apa temanya?
The year, apa temanya? Ada ingat? Oh, tadi udah ada yang nyebutin. Nah, untuk mengetahui apakah jawaban kalian sudah benar atau belum, kita sama-sama lihat video berikut, oke? Semua lihat ke depan ya, kita sama-sama saksikan. Abraham, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Janganlah takut, Abraham. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu, percayalah Abraham, maka hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Demikianlah keturunanku, seperti debu tanah banyaknya. Demikianlah keturunanku, seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Namaku Abraham, aku bapa banyak bangsa. Oke, jadi 2024 adalah the year of the provision is in the vision. Oke, kita ucapin sama-sama ya. 1, 2, 3. The provision is in the vision. Yang artinya adalah apa? Ketersediaan dalam pewahyuan. Oke, jadi adik-adik di 2024 ini adalah tema gereja kita, yaitu the provision is in the vision. Nah, apa sih Kak maksud the provision is in the vision gitu? Nah, sebelumnya aku mau nanya, minggu lalu kita ada belajar 2 kata yang huruf depannya C. Ada yang ingat nggak? Coba kita tampilkan yang pertama. Nah, oke. Apa kata yang pertama? Oke, kata yang pertama adalah chazon. Nah, chazon bahasa Indonesianya apa? Penglihatan, atau bahasa Inggrisnya the vision. Nah, bahasa Ibrani tadi chazon, yang artinya adalah pewahyuan atau penglihatan yang berasal dari Allah. Oke? Nah, itu tadi chazon. Yang kedua diingat nggak apa? Nah, ini kita kerjain di buku activity. Apa?
Cazah, benar nggak Kak? Cazah. Coba kita tampilkan. Nah, oke. Cazah di sini artinya apa? To see, look, behold, sama provide. Nah, apa yang bisa kita pelajari Kak dari kedua kata itu? Nah, sebelumnya itu aku mau nanya, adik-adik masih inget nggak? Kalau aku bilang waterfall, oke. Nah, artinya apa Kak? Dari tadi kita udah belajar ada cazon, ada cazah. Nah, artinya adalah yang bisa kita pelajari, setiap ketersediaan kita ada di dalam pewahyuan tentang Tuhan Yesus. Oke, sekali lagi aku ulangi. Tadi kita udah belajar ada cazon, ada cazah, betul? Nah, yang artinya apa? Artinya kita belajar, kita hari ini mau belajar bahwa segala ketersediaan kita ada di dalam pewahyuan tentang Tuhan Yesus, tentang apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Nah, adik-adik, coba aku menanya, masih ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita belajar dari seorang tokoh, siapa namanya? Siapa? Abraham. Artinya Abraham apa? Ada yang ingat nggak? Bapak banyak bangsa, betul ya? Tadi ada di video juga, betul nggak? Nah, coba adik-adik, hitungan ketiga semua nggak ada suara, oke? 1, 2, 3, oke? Nah, coba aku mau nanya ke adik-adik. Minggu lalu kita sama-sama belajar nih dari cerita Abraham. Abraham sebelum dia menerima berkat atau provisionnya dia, Tuhan memberikan kepada dia apa? Vision terlebih dahulu, betul nggak? Nah, aku mau nanya ke adik-adik, masih ada yang ingat nggak? Tuhan memberikan vision kepada Abraham dalam bentuk apa? Ada yang ingat? Dalam bentuk apa? Apa? Masih ada yang ingat? Ada 2. Yang pertama apa? Bintang, betul. Satu lagi apa? Debu tanah, betul ya. Jadi sebelum Abraham menerima janjinya, sebelum Abraham menerima berkatnya dan provisionnya, Tuhan memberikan vision kepada Abraham. Yaitu melalui apa? Melalui debu tanah dan bintang di langit, betul nggak? Nah, mungkin adik-adik bertanya sekarang gitu kan, Kak, bagaimana kita zaman sekarang dapat menerima vision atau pewahyuan dari Tuhan? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Coba. Sekali lagi aku ulangin. Coba ya, perhatikan baik-baik. Kak, kalau dulu Abraham menerima vision dari Tuhan melalui debu tanah dan bintang, betul ya? Kayak di video tadi. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana cara kita menerima vision dari Tuhan? Ada yang tahu nggak? Melalui apa? Ada yang tahu? Melalui apa? Melalui apa? Apa? Oke. Nah, bagi yang belum tahu, aku kasih tahu. Jadi kalau zaman sekarang, bagaimana cara kita menerima vision dari Tuhan? Yaitu melalui firman Tuhan. Melalui kita membaca firman Tuhan, melalui kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, oke? Semua perhatikan ke depan, eyes on me. Coba aku masih lihat ada yang nengok ke bawah, semua tatapan ke depan, yuk. Kita sama-sama lihat ke depan, biar kita bisa lihat slide-nya ya, oke? Nah, coba adik-adik. Tadi, minggu lalu kita udah belajar tentang Abraham. Hari ini, kita akan melihat lagi dan kita akan belajar lagi nih tentang the provision is in the vision melalui 2 tokoh. Nah, 2 tokoh ini adalah cucu dari Abraham. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak siapa? Mereka berdua cucu dari Abraham dan anak dari Ishak. Siapa namanya? Ayo yang tahu boleh sebutin sama-sama. Siapa? Yang satu depannya E, yang satu depannya Y.
Esau dan Yakub, betul. Oke, kita sama-sama lihat Kejadian 33. Oke, semua perhatikan baik-baik ya. Jadi adik-adik, Kejadian 33 ini menceritakan tentang Yakub waktu itu mau ketemu sama Esau. Oke, Yakub mau ketemu siapa? Yakub mau ketemu sama siapa? Esau. Esau ini adalah kakaknya Yakub. Nah, sebelum Yakub mau bertemu dengan Esau, Yakub dia ngasih pemberian atau hadiah kepada Esau. Tujuannya adalah untuk mendapat kasih dari Esau, oke? Jadi Yakub mau ketemu Esau waktu itu terus dibawa hadiah, dibawa pemberian gitu. Nah, kemudian Esau bilang, udah nggak apa-apa, nggak usah adikku gitu. Aku punya banyak. Jadi Esau ngomong bahwa dia punya banyak. Tapi kita sama-sama mau lihat apa yang Yakub katakan, oke? Kita sama-sama baca yuk, aku bacain ya. Kejadian 33 ayat 1. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi karunia kepada siapa? Kepadaku. Dan aku pun mempunyai segala-galanya. Katakan sama-sama aku, segala-galanya. Oke, lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Oke. Oke adik-adik, waterfall. Oke. Nah, jadi waktu itu Yakub ngomong ke Esau, karena aku sudah mendapatkan karunia dari Tuhan, aku mempunyai segala-galanya. I have everything, I have all I need, gitu kira-kira kata Yakub. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini adik-adik? Jadi, Yakub dia menerima kasih karunia dari Tuhan. Karena dia menerima kasih karunia dari Tuhan, dia mempunyai apa? Dia mempunyai segala-galanya. Nah, coba aku mau nanya ke adik-adik. Yakub itu hidup setelah atau sebelum Tuhan Yesus lahir? Coba, sekali lagi aku tanya. Yakub itu hidup sebelum atau sesudah Tuhan Yesus lahir? Siapa? Sebelum, good. Nah, Yakub aja yang hidup sebelum Tuhan Yesus lahir, dia bisa bilang, dia punya segala-galanya. Apalagi kita adik-adik yang hidup setelah Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, dan bagi kita yang ada di dalam Tuhan Yesus, kita mempunyai segala-galanya di dalam Tuhan Yesus. Oke? Kemudian mungkin adik-adik bertanya, Kak, maksudnya mempunyai segala-galanya di dalam Tuhan Yesus itu apa gitu kan? Oke, nah aku mau nanya ke adik-adik lagi, perhatikan baik-baik, oke? Masih ada yang ingat nggak tema Natal gereja kita tahun lalu? Ada yang ingat? Apa temanya? The Infinite Christ atau Yesus yang tak terbatas, betul? Nah, artinya apa? Segala sesuatu yang kita perlukan ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, contohnya gimana Kak? Contohnya kita lihat. Oke, masih ada yang ingat nggak gambar ini? Ada yang ingat? Boleh angkat tangan yang ingat, yang masih ingat gambar ini? Oke, jadi adik-adik, segala sesuatu yang kita perlukan ada di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Contohnya apa? Yang pertama, di situ dituliskan apa? Penasihat ajaib. Nah, penasihat ajaib. Aku mau nanya ke adik-adik. Siapa di sini yang pernah bingung? Kak, aku bingung ulangan mau belajarnya gimana? Atau Kak, aku bingung ulangan mau belajar apa? Ada yang pernah ulangan atau ujian gitu kan? Nah, hari ini adik-adik kita belajar dan diingatkan lagi satu kebenaran ini. Yaitu Tuhan Yesus adalah penasihat ajaib buat kita. Oke? Tuhan Yesus adalah hikmat buat kita. Jadi ketika adik-adik lagi mau belajar ujian gitu kan, Tuhan Yesus yang akan memimpin adik-adik untuk belajar. Amin. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa di sini? Allah yang apa? Perkasa. Nah, coba aku mau nanya adik-adik. Siapa di sini yang ingat cerita di Alkitab Tuhan Yesus pernah nyembuhin orang sakit? Ada yang ingat? Oh, apa aja tuh? Menyembuhkan mata orang buta, betul nggak? Apalagi?
Orang lumpuh bisa berjalan, betul ya? Apalagi? Orang mati bisa hidup. Siapa namanya salah satunya? Bukan Zakheus. Depannya L. Lazarus, betul. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dan banyak lagi, betul nggak? Nah, itu adalah Tuhan Yesus Allah yang perkasa. Dan Allah yang perkasa itu adalah Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan kita. Kemudian apa lagi? Yang ketiga apa? Bapa yang kekal, everlasting Father. Artinya dia adalah Bapa yang selalu ada buat kita. Ada buat aku, ada buat adik. Dan kita bisa melihat Bapa melalui apa yang Tuhan Yesus lakukan. Contoh, masih ingat nggak Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang? Masih ingat, oke. Dengan berapa roti? 5 roti. Berapa ikan? 2 ikan. Nah, kita bisa melihat isi hatinya Tuhan Yesus adalah ketika ada yang lapar, Tuhan Yesus kasih makan. Betul? Nah, sama hari ini, isi hatinya Bapa di sorga buat kita adalah Dia ingin memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Termasuk buat makanan adik-adik, buat sekolah, buat segala sesuatu yang kita perlukan. Bapa di sorga mau memberikan buat kita, termasuk kasih sayang yang tidak terbatas. Amin. Dan yang terakhir apa di sini? Apa? Raja damai. Nah, coba aku mau nanya ke adik-adik yang di sini dan yang di rumah. Oke? Siapa di sini yang pernah merasa takut? Ada yang pernah takut? Atau ada yang pernah khawatir? Atau Kak, aku takut. Takut apa? Mungkin takut kegelapan, atau takut ujian, atau takut apapun. Hari ini kita belajar dan diingetin lagi bahwa Tuhan Yesus adalah Raja damai. Yang artinya apa? Ketika ada Tuhan Yesus, betul, Prince of Peace atau bahasa aslinya Sar Shalom. Yang artinya ketika ada Tuhan Yesus, Dia yang akan membawa damai sejahtera dan mengusir setiap ketakutan kita. Amin. Amin. Jadi hari ini kalau adik-adik takut, ingat ada Tuhan Yesus yang sama-sama aku. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Amin. Amin. Jadi itu adik-adik yang kita pelajari hari ini, bahwa segala sesuatunya yang kita perlukan ada di dalam Tuhan Yesus. Dan ketika kita memiliki Tuhan Yesus, kita punya galanya. Amin. Amin. Oke. Yuk, sama-sama adik-adik kita mau berdoa. Kita sama-sama lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa apapun yang kami butuhkan ada di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan Yesus ada bersama kami memiliki segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Thank you Kak Christopher. Nah, ibadah kita udah selesai. Waktunya kita untuk kerjakan activity. Buat adik-adik yang udah kerjakan activity, yang ada kelompok Charis Kids, bisa dikirimkan ke kakak-kakak kelompok supaya dapat bintang Charis. Kalau mau tanya-tanya buat adik-adik yang di rumah, bisa tanya lewat DM Instagram Charis Kids. Oke, selamat mengerjakan dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.